jelaskan silabus sebentar ya gitu untuk Bapak Ibu sekalian sambil itu apa yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di semester ini kita akan jelaskan yang pertama adalah setelah hari ini apa yang Anda jelaskan tadi adalah di sesi pertama ya. eee, Lalu di sesi kedua nanti kita akan bicara tentang praktek filantropi Islam pada masa Rasulullah. Kita akan bicara pengertian, dasar hukum ya. Nah, dasar hukumnya tentu dari Al-Qur'an dan hadis begitu banyak sekali yang berkaitan tentang filantropi ini. Lalu bagaimana penghimpunan filantropi di masa Rasulullah, lalu kemudian bagaimana pemanfaatan filantropi, lalu bagaimana dampak filantropi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan ini apa ukurannya, Pak Enda? Ukurannya nanti kalau Bapak Ibu bikin makalah, ukurannya selalu 3 itu ya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saya pikir itu lebih gampang. Boleh juga nanti ukuran-ukuran yang lainnya kira-kira. Lalu minggu depan kita akan bicara, ini sudah makalah kita minggu depan ya. Kita akan bicara tentang praktek filantropi dalam Islam dan agama besar dunia. Nah, gimana cara cari bukunya, Pak Endra? Nah, saya pikir di mungkin masih ada atau tidak ya. Di buku ini, buku Berderma untuk Semua ini bagi saya sangat membantu bagi Bapak Ibu sekalian. Memang hari ini saya jarang melihat buku-buku lagi ya. Tapi di buku Berderma untuk Semua ini adalah kumpulan buku dari Pusat Bahasa tapi agak lama ini. Di dalam buku ini bagi saya ada banyak sekali hal-hal yang menarik bicara tentang filantropi misalnya. Di situ ada kita lihat misalnya diskursus filantropi Islam dan civil society misalnya. Filantropi Islam dan keadilan sosial. Filantropi Islam dan keadilan sosial ya dan ada juga di situ filantropi Islam dan keadilan tinjauan teologis. Nah, tinjauan teologis ini tinjauan agama-agama besar seperti Kristen ya, lalu filantropi dalam Buddha, Hindu dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir coba nanti masih ada nggak buku ini kira-kira dan ini bermanfaat bagi saya. Di sini akan banyak kumpulan tulisan-tulisan yang berkaitan tentang filantropi Islam. Nah, lalu kemudian setelah itu kita akan bicara tentang praktek filantropi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, saya pikir bisa banyak nanti digali di situ bagaimana sebenarnya praktek di masa para Khulafaur Rasyidin, misalnya seperti di masanya Umar bin Khattab, Abu Bakar misalnya. Di masa Abu Bakar itu menjadi sangat menarik bahwa kalau kemudian orang tidak bayar zakat itu diperangi dan itu menjadi menarik. Di masanya Umar bin Khattab, filantropi yang awalnya di masa Rasulullah mungkin tidak terlalu kemudian melembaga, yang mungkin sudah ada lembaga seperti Baitul Mal misalnya, tapi di masanya Umar bin Khattab, filantropi ini Masya Allah itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi umat yang luar biasa melalui Baitul Mal. Nah, lalu kemudian setelah itu kita bicara tentang filantropi di masanya Daulah Islamiyah. Di masa Daulah Islamiyah ini ada banyak yang bisa kita dapat, misal meskipun di semester pertama kita bicara tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, kita tahu bahwa luas sekali Daulah Islamiyah itu. Tapi tentu ada banyak misalnya bagaimana praktek filantropi di Turki Utsmani misalnya. Ya, bagaimana kemudian ada rumah sakit Sisilia di Turki Utsmani pada masa itu. Lalu ada bagaimana kemudian berkembang juga di masanya Umar bin Abdul Aziz misalnya mengatakan bahwa tidak ada satupun orang miskin. Indikatornya apa? Indikatornya pas dicari tidak ada satupun orang mau menerima zakat. Itu menunjukkan Islam pernah menciptakan sebuah negara zero kemiskinan, nol kemiskinan. Lalu kemudian setelah itu kita akan bicara tentang praktek filantropi Islam di negara-negara mayoritas Muslim. Nah, ini menjadi menarik misalnya kita bicara negara mayoritas Muslim itu apa misalnya? Ya, selain Indonesia kita bisa lihat misalnya bagaimana di Saudi Arabia misalnya, di mana filantropi itu ya itu zakat itu dipungut di bawah Kementerian Keuangan misalnya, zakat dan pajak. Tapi penyalurannya itu diserahkan pada Kementerian Sosial. Nah, kita bisa juga lihat misalnya seperti di Sudan misalnya, di Sudan di mana kemudian filantropi itu berkaitan zakat, ternyata tidak tanggung-tanggung. Siapa yang nggak bayar zakat itu bisa mendapatkan punishment penjara. Atau kemudian kita contoh Malaysia misalnya, yang kemudian orang kalau mengeluarkan membayar zakat, maka pajaknya akan berkurang sebanyak 100%. Atau mana kira-kira yang menarik bagi kita untuk kemudian membangkitkan semangat filantropi ini. Nah, ini negara-negara mayoritas Muslim. Lalu kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana praktek filantropi di negara mayoritas non-Muslim misalnya.
Apa mayoritas non Muslim? Nah, bisa kita lihat yang tetangga dekat kita Singapura lah kira-kira gitu ya. Yang masya Allah luar biasa ya, di mana kemudian pengolahan wakaf dan zakatnya masya Allah luar biasa, terutama wakaf ya, yang dikenal dengan wakaf real estate misalnya. Lalu kemudian apa? Kita kenal juga misalnya seperti di Inggris, Islamic Relief misalnya. Islamic Relief itu merupakan yang pertama sekali membantu ketika terjadi tsunami di Aceh misalnya. Ya, meskipun hari ini saya juga mengatakan tadi bahwa di koran Kompas di pagi hari ini itu di halaman utamanya adalah penghargaan peran melawan kelaparan, yaitu sebuah lembaga amal dunia namanya World Food Program. Nah, ini masya Allah dia punya 100 pesawat untuk membawa beras dan berbagai macamnya. Dia punya 5.600 truk, lalu dia punya 30 kapal untuk bagaimana meyakinkan tidak ada satu orang lapar. Sebenarnya saya pikir dompet duafa juga masya Allah. Saya pernah melakukan riset di dompet duafa dengan jaringannya. Masya Allah itu luar biasa dasarnya dengan konsep wakaf dan zakatnya. Begitu juga Basnas dan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau kemudian kita perhatikan di negara-negara mayoritas non Muslim, filantropi Islam juga berkembang dahsyat. Tapi ya itu saya katakan tadi, bukan karena kenapa pemerintahnya mau mengembangkan itu, karena mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, gitu. Lalu kemudian setelah itu kita akan bicara tentang filantropi Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Ini menjadi menarik bagi saya bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan daripada semangat filantropi. Bagaimana perang Padri misalnya, Tuanku Imam Bonjol misalnya dengan semangat zakat dan berbagai macamnya. Bagaimana Pangeran Diponegoro misalnya, dan itu masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi semangat filantropi itu ternyata mampu mengubah Indonesia dari dijajah menjadi negara yang merdeka, dan itu tidak lepas. Kita masih ingat, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca ya, kira-kira Bank BRI itu cikal bakalnya dari kota-kota sedekah ya. Jadi masya Allah kalau kita baca sejarah Bank Rakyat Indonesia itu tidak lepas juga dari peran filantropi. Jadi masya Allah ini luar biasa. Jadi sebelum kemerdekaan, filantropi Islam telah punya fungsi, telah punya sumbangsi yang begitu besar ya, terutama bagi satu menyelamatkan, merubah nasib orang-orang yang susah menjadi baik, termasuk kemudian punya sumbangsi juga bagi kemerdekaan ini. Lalu kemudian setelah itu kita baru bicara tentang praktek filantropi Islam sesudah kemerdekaan. Tapi menyambung sebelum kemerdekaan, Belanda itu punya peraturan yang mengatur zakat dan wakaf di Indonesia. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca buku tentang itu di bukunya Daud ya, tentang sejarah zakat, wakaf dan berbagai macamnya. Itu masih diperjualbelikan itu, meskipun itu ada terbitan UI ya. Tapi mudah dicari. Saya juga punya buku itu. Lalu kemudian filantropi sudah kemerdekaan. Nah, sudah kemerdekaan ini menjadi menarik ya, bahwa kita tahu bahwa praktek filantropi di Indonesia itu berkembang setelah kemerdekaan. Bahkan Pak Harto pada saat itu 68 misalnya, 67 itu sudah diajukan RUU ya, RUU Undang-Undang Zakat. Tapi pada saat itu tidak jadi juga karena 1968 pada saat itu dikeluarkan PMA aja, Peraturan Menteri Agama. Dan pada saat itu 68 lahir basis TKI. Jadi basis TKI itu basis tertua di Indonesia 68. Sedangkan undang-undang zakat pertama yang kita miliki 3899. Dan itu dompet duafa sudah lahir lebih duluan. Sedangkan amanah undang-undang 3899 itu melahirkan namanya Basnas. Jadi Basnas itu lahir terakhir kira-kira gitu. Dan itu menjadi tarik ulur kepentingan antara ketika mau diamandemen undang-undang 3899 yang melahirkan 23, di mana kemudian Basnas ingin menjadi sentralisasi, tapi teman-teman LAS mengatakan tidak sentralisasi, desentralisasi. Semuanya punya ayat masing-masing. Yang mengatakan sentralisasi, kami punya ayat namanya HUS. Yang bisa memaksa itu hanyalah pemerintah. Tapi teman-teman yang mengatakan desentralisasi mengatakan, ya Mu'adz bin Jabal kan diutus oleh Rasulullah untuk menguat zakat ke daerah-daerah. Is oke lah, semuanya punya alasannya. Nah ini menjadi menarik bagi saya, kita akan lihat. Lalu bagaimana dampaknya ya mengubah nasib banyak orang kira-kira, terutama masyarakat miskin ya, yang luar biasa. Dan ide dompet duafa itu kan cuma dari awal adalah membantu teman-teman di di daerah Bantul sana dan berbagai macam pusat kemiskinan dan berbagai macamnya. Tapi akhirnya menjadi lembaga amal yang begitu besar yang menghubungkan antara orang kaya dengan orang miskin.
Lalu kemudian kita baru bicara tentang praktek filantropi Islam melalui zakat di Indonesia. Nah ini Masya Allah luar biasa. Zakat ini potensinya besar, ya. Bahkan sekarang Masya Allah luar biasa kita kenal ada Rumah Zakat Indonesia, ya, ada Dompet Duafa, ada Al Azhar, ada banyak Darut Tauhid, pokoknya semuanya banyak lahir kira-kira. Dan itu Masya Allah menjadi jembatan antara si kaya dengan si miskin. Jadi. Lalu kemudian kita kenal juga ada namanya praktek filantropi melalui sedekah. Nah ini sedekah ini Masya Allah luar biasa. Sedekah itu kecil, tapi kalau banyak menjadi besar, punya manfaat yang luar biasa. Di tengah pandemi COVID ini, Bapak Ibu sekalian perhatikan, ada banyak orang-orang kemudian meletakkan sayur-sayuran di depan rumahnya, silakan ambil dan berbagai macamnya. Dan itu Masya Allah, hanya ada di Indonesia bagi saya. Jadi itu unik ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu menunjukkan bahwa kebiasaan bersedekah itu, berbagi itu, sudah menjadi satu hal yang biasa di negeri kita ini, apalagi tengah pandemi COVID kira-kira. Ambil seperlunya. Nah itu Masya Allah digantung Indomie dan berbagai macamnya, ya. Dan itu Masya Allah. Lalu kemudian yang terakhir adalah wakaf, ya. Bagaimana praktek filantropi melalui wakaf ini? Nah Masya Allah wakaf ini menjadi sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi wakaf ini sudah berkembang begitu lama. Kapan masuknya ya sama ketika ketika Islam masuk ke Indonesia. Jadi wakaf sekarang sudah berkembang dengan banyak sekali. Ada wakaf saham, ada wakaf uang, ada wakaf properti, ya, ada wakaf hak kekayaan intelektual, dan terakhir ada sekarang wakaf cash linked sukuk itu dan berbagai macamnya. Jadi ini menjadi sangat menarik bagi saya dalam perkembangannya. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika Bapak Ibu membahas tentang wakaf atau zakat, lalu kemudian Bapak Ibu masukin misalnya contoh lembaga-lembaga sukses, nah itu akan lebih baik lagi bagi saya kira-kira begitu. Buku-bukunya ada banyak ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagi saya. Yang pertama adalah filantropi ya, filantropi di berbagai tradisi dunia. Nah, ini menarik ya. Jadi ini bukunya tentang filantropi di berbagai, dan di situ ini kumpulan tulisan-tulisan ya, Bu Amelia, Profesor Amelia Fauzi dan teman-teman ya. Jadi ini buku ini bicara tentang filantropi Islam di tradisi dunia. Jadi banyak sekali ya. Ada Islam, ada Kristen, ada banyak macam lagi. Lalu kemudian ini juga menarik ya. Ini saya dapat fotokopian juga bagi saya ini. Islam dan kesejahteraan sosial. Ini bunga rampai saja. Ya, jadi ini adalah bunga rampai bagi saya tentang perkembangan filantropi. Jadi gitu. Lalu kemudian ada lagi satu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kali ya. Baca nggak ya? Islamic Philanthropy and Social Development. Jadi ini juga banyak sekali buku-bukunya. Saya pikir banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan saja lah nanti diakses. Lalu kemudian juga ada pola dan strategi penggalangan dana sosial di Indonesia. Nah, jadi pola dan strategi penggalangan dana sosial di Indonesia. Buku Sistem Ekonomi Islam ini bagus sebenarnya kalau untuk membaca bagaimana Islam tentang derma dan berbagai macamnya bagi saya. Kedermawanan kaum muslimin ya, jadi banyak sekali. Terutama yang banyak menulis buku-buku filantropi ini adalah Pusat Budaya UIN dan Pirak, Mas Zaim dan teman-teman. Saya pikir itu. Baik, silakan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Saya pikir itu